rahasia hari Asyura. Seperti kita ketahui bahwa hari ini tepat Jumat tanggal 28 Juli 2023 adalah hari Asyura atau hari ke-10 bulan Muharram. Dan kemarin adalah hari Tasu'a atau hari ke-9 bulan Muharram, yang disebut dengan hari ke-10 atau Asyura di dalam kalender Hijriyah. Memiliki sebuah keistimewaan karena ada banyak peristiwa di dalamnya. Jadi kalau di dalam bulan-bulan Islam, misalnya dalam Ramadan, kita tahu ada salah satu keistimewaannya adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian di bulan Zulhijjah, di dalamnya ada satu peristiwa yang sangat besar, yaitu haji ke Baitullah, juga kurban. Maka di bulan Muharram ada satu peristiwa yang di dalamnya mengandung banyak sekali sejarah penting, adalah Asyura atau 10 Muharram. Kata Asyura sendiri sebetulnya dari kata Asyrah yang artinya 10. Ya, Asyrah 10. Tasu'a dari kata Tis'ah 9. Maka Asyura adalah hari yang ke-10 dari bulan Muharram. Nah, ada apa di balik hari Asyura ini? Kalau kita banyak mencatat atau banyak membaca dari berbagai rujukan, ada banyak sekali peristiwa yang terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Ya, di antaranya saja adalah peristiwa diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam dan sitinya Hawa. Ya, seperti kita baca dalam sejarah atau kita ketahui bahwa Adam yang sudah lama tinggal di surga kemudian tergoda melalui istrinya Hawa memakan buah khuldi, kemudian Allah melemparkannya atau menyuruhnya ya, untuk turun ke bumi. Ya. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Jadi setan ya, yang membisikkan melalui Hawa untuk makan buah khuldi menggelincirkan Nabi Adam dan istrinya, sehingga kemudian Allah mengeluarkannya dari bumi. Dan ketika kemudian Adam berusaha bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka kemudian taubat Nabi Adam diterima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Jadi setelah Nabi Adam dikeluarkan dari surga ya, karena akibat perbuatannya tadi, kemudian Adam berusaha untuk bertaubat, maka kemudian Allah menerimanya. Ya, fataba alaih, maka Allah kemudian memberinya taubat kepada Adam dan istrinya, dan itu terjadi adalah pada hari Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian peristiwa yang lain yang juga sangat penting adalah terkait dengan selamatnya Nabi Ibrahim pada saat dibakar oleh Raja Namrud dan anggota-anggota atau anak buahnya. Kita tahu bahwa meskipun Ibrahim diikat kemudian dibakar, tetapi kemudian apinya tidak mampu membakar, tidak mampu membuat Nabi Ibrahim terbakar. Ya. Dan itu juga terjadi pada bulan 10 bulan Muharram atau pada hari ke-10 di bulan Muharram. Kemudian peristiwa yang lainnya adalah diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kita tahu sebagaimana Namrud, Fir'aun juga sama mengejar-ngejar Nabi Musa dengan para pengikutnya, sehingga ketika mencapai tengah lautan ya, Allah kemudian melalui Musa membelah lautan, jadilah jalan, sehingga kemudian Musa bisa menyeberangi. Dan ketika kemudian Fir'aun dan para anak buahnya berada di tengah lautan, maka lautan itu kembali terbelah menjadi air sehingga tenggelamlah. Ya. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kemudian kami tenggelamkan Fir'aun, keluarga Fir'aun dengan segala pengikutnya, sehingga mereka tenggelam di dasar laut, dan engkau Nabi Musa dan pengikutnya melihat semua itu terjadi. Dan itu bukan sebuah hayalan, bukan sebuah cerita rekaman, tapi cerita yang benar-benar terjadi, bahwa laut itu kemudian menjadi tempat tenggelamnya Fir'aun dan para pengikutnya.
dan itu telah dibuktikan secara ilmiah oleh salah seorang profesor dari Prancis, Maurice Bucaille, yang kemudian untuk membuktikannya adalah meneliti jasad Fir'aun melalui muminya yang ternyata ketika diteliti mengandung kadar garam, yang itu hanya terjadi di lautan. Karena itu orang-orang barat yang awalnya menganggap cerita Musa atau Fir'aun tenggelam di laut hanyalah cerita omong kosong, ya, tetapi ternyata setelah diteliti oleh mereka sendiri, kenyataannya betul-betul terjadi dan itu dilakukan secara ilmiah. Dan peristiwa yang sangat bersejarah itu terjadi di hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu peristiwa ini sangat penting. Dan ada banyak lagi cerita atau momentum yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Di antaranya masih terkait dengan Nabi, adalah pada saat Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara, ya, kemudian menjadi raja. Kita tahu Nabi Yusuf dari kecil mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan oleh para saudara-saudaranya, dibawa ke tengah hutan, ditinggalkan, dan seterusnya, dimasukkan ke dalam sumur, sehingga kemudian ada yang mengambil dijadikan budak, dan ujung-ujungnya setelah terjadi peristiwa di istana, ya, pengkhianatan atau penfitnahan, kemudian dipenjara. Tapi tentu saja Allah melindunginya dan pada akhirnya keluar dari penjara, bahkan kemudian menjadi raja. Nah, itu terjadi pada hari ke-10 bulan Muharram. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebenarnya masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan atau di tanggal 10 bulan Muharram. Tetapi saya kira itu saja yang kita sebutkan merupakan peristiwa-peristiwa yang besar, yang bersejarah. Karena itulah 10 Muharram atau Asyura mengandung rahasia yang luar biasa. Tidak heran kalau di bulan atau di hari ke-10 ini banyak amalan yang dianjurkan dilakukan oleh umat Islam, antara lain berpuasa, bahkan di hari kemarin at-tasiah atau tasu'a, kemudian juga sholat sunnah terutama, ya, selain wajib tentu saja sholat sunnah malam dan lain sebagainya, serta berbagai amalan-amalan kebaikan, sedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mampu memanfaatkan hari Asyura ini atau tanggal 10 dari bulan Muharram ini untuk meningkatkan kebaikan kita, untuk meningkatkan amalan-amalan kita.